Selamat datang di Brosik, ngobrol asik. Banyak pengalaman atau hal-hal yang akan didapat ketika sama semua siswa gitu, apalagi kalau udah ada kerja sama bidang-bidang dari luar sekolah gitu. Jadi bener-bener Sampai ketemu lagi di Brosik, ngobrol asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Brosik, ngobrol asik. Oke guys, sebelum itu di sini kita akan melanjutkan video Brosik yang sebelumnya. Sebelum kita mulai, kita akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Listia Sabila dan kita kedatangan tamu yang super cantik dan ganteng ini ya. Oke, kita akan memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Inta Ristanti sebagai Ketua MPK periode tahun 2022-2023. Saya generasi keempat di MPK ya. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Fedeansa. Di sini saya sebagai Ketua OSIS tahun periode 2022-2023. Saya di sini generasi ke-19. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lulu Nur Kamila. Di sini saya sebagai Wakil Ketua OSIS 2 periode tahun 2022-2023 angkatan ke-19. Oke, terima kasih banyak buat Akang Teteh yang sudah memperkenalkan dirinya. Oke, sebelum kita lanjut pembahasannya nih ya, buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian lontarkan di akun Instagram OSIS ya. Kita mulai dari yang pertanyaan yang pertama, yaitu apa sih rasanya kalian buat para ketua, rasanya sebagai para ketua gimana gitu buat angkatan sekarang? Apakah senang, apakah sedih atau gimana gitu? Boleh dijawab nih Kang Teh. Menurut saya, selama saya menjabat sebagai Ketua MPK, rasanya itu seneng banget loh Teh. Kayak banyak banget pengalaman yang saya ambil, terus banyak banget pelajaran buat saya ke depannya gimana nih kita, apakah harus lebih baik lagi atau emang udah pas lah gitu. Terus banyak banget juga pastinya lika-liku, terus masalah pasti bakal ada, tapi alhamdulillahnya kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik dan lancar. Dan juga untuk tanpa dukungan dari kalian semua, pastinya saya tidak akan berada di sini sebagai Ketua MPK. Terima kasih. Halo semuanya ya. Rasanya sebagai Ketua OSIS, khususnya bagi saya ya, sangat menantang. Soalnya saya tuh harus benar-benar harus berpikiran kritis sebagai seorang pemimpin. Nah, dan juga sebagai seorang ketua di suatu organisasi, harus gimana sih cara ngerangkul anggota gitu. Nah, ada beberapa tantangan ya bagi saya gitu. Setiap mengerjakan proker atau program kerja di angkatan saya sendiri, dan walaupun banyak tantangan, tapi tantangan itu tuh terasa lebih mudah ketika kita udah benar-benar bareng-bareng ngerjainnya. Jadi kita benar-benar ngerasain nih susah seneng ketika mengadakan program kerja gitu. Jadi apa ya, kesannya tuh emang benar-benar menantang, tapi di salah-salah menantang itu teh asik banget, intinya mah seru banget jadi seorang pemimpin. Jadi khusus buat kalian gitu, jangan takut atau ragu pada diri kalian sendiri. Harus terus mencoba gitu. Jangan lupa juga buat kalian jangan gampang menyerah ya. Yakin sama diri kalian sendiri bahwa kalian itu mampu dan bisa. Sekian dari saya. Terima kasih. Jawaban dari saya, rasanya menjadi Wakil Ketua OSIS itu sangat seru ya, tentunya. Karena di sini saya dapat pengalaman yang belum pernah saya dapat sebelumnya gitu. Dari pertemanan, dari pokoknya pengalaman yang sangat berarti di hidup saya gitu ya.
Segitu aja nih Kang Teh buat jawabannya. Ya, sudah cukup. Oke, terima kasih ya buat Akang Teteh yang sudah menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari seseorang nih ya, nggak akan disebut ya namanya. Buat para ketuanya nih, alumni dari SMP mana, terus alasan kenapa masuk OSIS, dan apa aja sih tugas seorang ketua dan wakil ketua itu. Mungkin dia pengen tahu gitu, tugasnya apa, alasannya apa. Sok, boleh dijawab? Halo, aku alumni dari SMP Negeri 1 Cikajung. Halo SMP Negeri 1 Cikajung. Buat kalian yang nonton ya. Terus? Alasan kenapa masuk MPK buat ketua MPK mungkin gitu. Alasan saya masuk MPK pertamanya karena ada ketertarikan diri saya masuk sebuah organisasi. Selain itu juga karena untuk melatih diri, juga agar tidak lebih pemalu gitu. Soalnya dulu saya sangat introvert ya, barangkali. Jadi emang udah tertarik dari awalnya buat masuk organisasi gitu. Jadi emang gimana ya, biar mengasah diri gitu, biar enggak terlalu ya pendiam banget. Sekian. Terus bagaimana? Tugas sebagai ketua MPK tuh apa gitu? Buat tugas sebagai ketua MPK yaitu mengawasi kinerja OSIS MPK anggota saya, terus juga membantu dan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Oke, terima kasih. Oke. Buat Akangnya, sekolah asal SMP-nya dari mana nih? Izin menjawab, sebelumnya saya alumni dari SMP Negeri 1 Cikancung. Terus apalagi pertanyaan? Alasan kenapa masuk OSIS gitu? Alasan saya masuk OSIS, yang pertama tuh ingin melanjutkan dari SMP. Yang kedua, saya ingin merubah diri saya yang asalnya itu pemalu, pendiam gitu. Berbaur juga itu aja gitu, sebangku aja gitu. Nah, semenjak saya ikutan organisasi OSIS, saya bisa sedikit demi sedikit berbaur sama orang-orang terdekat gitu. Dan banyak sekali pengalamannya di organisasi OSIS yang saya bisa ambil. Terus tugas sebagai ketua OSIS itu apa sih nih Kan? Tugas saya itu khususnya saya memantau kinerja di setiap sekbid. Nanti saya juga punya wakil-wakil gitu ya yang selalu memantau program kerja per sekbid. Wakil juga ada tugasnya. Nah, nanti si wakil itu ngelaporin nih program kerja yang akan ada di bulan ini. Nah, sebagai ketua kita harus benar-benar bisa bikin program itu tuh terrealisasi walaupun gimana caranya gitu. Nah, sebagai ketua juga harus bisa merangkul anggotanya dan berpikiran kritis terutama gitu ya. Terima kasih. Buat tetenya ini dari alumni mana nih? Sebelumnya izin menjawab ya, saya dari alumni SMP Negeri 3 Cikancung. Terus alasan tetenya masuk OSIS itu apa? Alasannya apa? Karena ingin melanjutkan dari SMP seperti Akang Fedri tadi ya. Mungkin sebagian yang sekolah di SMP 3 kenal saya gitu. Gitu. Terus tugas sebagai wakil ketua 2 itu apa? Tugas wakil ketua 2 itu kata Kang Pedri tadi mengawasi setiap sekbid dan saya kebagian sekbid 5 sampai 8 gitu dan itu semua tanggung jawab saya. Terima kasih. Oke, buat Akang Tetehnya terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari hamba Allah gitu ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari hamba Allah juga, nggak mungkin kita sebutkan ya namanya. Apa program kerja unggulan untuk periode sekarang nih? Boleh dijawab. Ini mah pasti bertujuannya ke Ketua Umum OSIS nih. Boleh dijawab Bapak. Izin menjawab ya Teh, ada beberapa program unggulan yang ada di angkatan 2022-2023 ya. Contohnya seperti
Jumbar, dan Jumroh. Itu program kerja yang unggulan kita yang bekerja sama pihak-pihak sekolah. Dan tidak lupa juga yang sering standby gitu di IG-nya OSIS, pasti lihatlah Jumroh sama Jumgar Jumbar gitu di IG-nya OSIS, pasti tahulah keseruannya, keramaiannya gimana. Tuh. Oke, terima kasih ya buat akangnya yang sudah menjawab pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga ada dari hamba Allah gitu ya. Pertanyaannya, apa manfaat yang kalian rasakan dalam mengikuti organisasi ini? Apa impact yang buat kalian gitu? Dampaknya buat kalian tuh apa gitu ya? Sok, boleh dijawab. Dampak saya saat mengikuti organisasi ini banyak banget ya manfaatnya buat saya. Terus jadi saya dari asalnya yang saya introvert menjadi agak ekstrovert gitu ya mungkin. Terus lebih nggak terlalu malu berbicara di depan orang banyak gitu. Terus lebih banyak temen juga nih. Ada nih teman-temannya dari kelas mana, kan biasanya saya kalau berteman tuh ya sekeliling aja gitu, kayak cuma ya itu aja. Terus yang di kelas aja gitu. Nah saat saya masuk organisasi nih banyak banget nih temannya, hampir seluruh Sekolah gitu ya bisa jadi aja. Bisa jadi temen gitu. Terus banyak banget pengalaman-pengalaman berharga buat saya dalam menghadapi masalah harus kayak gimana gitu. Terus berpikir kritis secara ini pasti banyak gitu ya. Udah, terima kasih. Oke, lanjut ke kakaknya jawab. Izin menjawab. Dampak bagi saya sangat banyak sekali ya, khususnya yang dulunya saya benar-benar penakut setiap mau melangkah gitu ya, sangat-sangat penakut. Tapi ketika saya berikut organisasi OSIS MPK, di sini tuh saya dituntut harus serba bisa disebut gitu ya. Nah, di sanalah saya mulai merubah sedikit demi sedikit yang asalnya saya tuh benar-benar penakut lah, kalau maju ke depan lah. Intinya mah yang tadi Teh Intan bilang introvert gitu ya. Nah, bisa disebut seperti itu. Terus banyak juga hal-hal positif yang saya ambil di organisasi ini, khususnya saya dapat teman-teman yang sangat masya Allah gitu ya, yang selalu membantu saya dalam setiap apapun gitu, di setiap permasalahan di organisasi. Suka duka itu tuh benar-benar kerasa kita bareng-bareng gitu selama beberapa bulan ke depan gitu. Bukan beberapa bulan, 1 tahun gitu ya? Iya, 1 tahun, nah itu. Sisa beberapa bulan lagi maksudnya tuh. Ya, cuma sekian. Dampak yang saya terima saat masuk organisasi OSIS ini sangat banyak gitu ya. Dampaknya yang pertama dari perubahan diri saya gitu. Semenjak masuk OSIS jadi sangat ekstrovert gitu ya. Yang tadinya pemalu, insecure gitu, pendiam. Teman itu aja gitu. Sekarang jadi luas banget ya relasi pertemanannya. Dari yang tadinya apa sih dia aja temennya, jadi banyak sesekolah, jadi bisa ngebesti ya sama kita gitu. Oke. Segitu aja nih Kang Teh buat jawabannya. Sudah cukup ya Teh. Oke. Terima kasih banyak ya Kang Teh sudah menjawab pertanyaannya. Kita lanjut nih pertanyaan dari seseorang. Cukup ini pertanyaannya cukup ini ya. Katanya perlu studio khusus podcast nih, gaskeun katanya gitu. Perlu nggak nih? Gimana? Perlu nggak gitu? Kita jawab bareng-bareng aja ya. Boleh. 1, 2, 3, perlu banget. Itu perlu banget. Iya, Oke, pasti ya gitu ya buat studio gitu butuh. Soalnya buat angkatan tahun selanjutnya pasti ada lagi gitu ya. Pasti butuh banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari seseorang gitu ya. Seseorang yang cantik ini. Ada dari cewek. Ada pokoknya mah ya. Jangan kepo nih. Katanya
tips membagi waktu agar seimbang bagi anak organisasi gimana nih? Mungkin gimana nih cara membaginya antara belajar sama organisasi? Mungkin pengen tahu gitu. Gimana? Boleh dijawab tuh. Menurut saya ya, cara membagi waktu saya antara belajar di sekolah sama organisasi itu emang agak sulit ya Teh, soalnya sama-sama penting menurut saya. Terus cara saya yaitu saya lebih mengedepankan sesuatu yang lebih penting gitu. Jadi kayak misalkan ini nih di sekolah harus kerja kelompok, sedangkan di OSIS atau di MPK lagi ada rapat nih. Kan bingung banget ya Teh, itu pasti kita bakalan bingung banget. Tapi kita nih belajar untuk berpikir gimana nih cara kita biar bisa nyeimbangin waktu kita, nggak jadi bentrok banget gitu. Nah, cara saya yaitu kalau ada kayak gitu, pasti masuk dulu nih ke rapat. Terus misal kalau terlalu pentingnya udah, terus saya bisa langsung lanjutin kerja kelompok. Nah, itu salah satu cara membagi waktu saya. Terima kasih. Boleh diulang Teh pertanyaannya? Pertanyaannya ini Teh, tips membagi waktu agar seimbang bagi anak organisasi gimana? Jadi gimana sih cara nyimbangin antara organisasi sama belajar? Ya, boleh. Gimana dia pengen tahu gitu. Izin menjawab juga, tipsnya khususnya bagi saya, cara membagi waktu kembali sama diri sendiri gitu ya. Gampang sih kalau kita bisa membaginya dengan baik. Contohnya kayak misalkan ada tadi yang dibilang sama Tintan, ada kerkom sama ada rapat gitu ya di organisasi. Nah, gimana tuh caranya? Nah, saya khususnya sebagai ketua nih harus memilih kan mana yang lebih penting gitu. Yang pasti di rapat lah, di rapat karena saya sebagai ketua. Nah, seharusnya saya datang ke rapat dulu. Sudah itu beresin di satu organisasi itu. Sudah beres itu saya langsung ke kerkom. Tapi sebelum saya ngeberesin itu tuh saya harus izin dulu ke pihak si ketua kerkomnya tuh, izin gitu kalau saya akan datang tapi saya akan telat gitu. Soalnya ada acara yang lebih penting dari ini. Nah, seperti itu. Udah. Misalnya kalau ketua kelompoknya tuh akan sendiri, terus akan ninggalin anggota-anggota kelompoknya gimana nih? Oh, boleh. Nah, kan saya sebagai ketua di dua itu ya, di kerja kelompok sama di rapat gitu. Nah, saya lebih memilih di rapat dulu organisasi OSIS gitu ya. Nah, kan di Kerkoma tuh ada beberapa banyak lah gitu ya, ada wakil juga nantinya, ada sekretaris juga. Nah, saya sebagai ketua harus menyampaikan yang akan dibahas di Kerkom itu kepada sekretaris atau kepada wakil. Nah, nanti sama sekretaris sama wakil disampaikan, dan nanti juga sama sekretaris sama wakil bakal disampaikan juga bahwa nanti akan diperjelas lagi ketika ketuanya sudah datang, udah beres dari rapat tersebut gitu. Tuh. Izin menambahkan ya dari saya, cara membagi waktu menurut saya yang pertama harus mengutamakan yang lebih penting, lebih penting dari itu gitu. Jadi ya harus bisa sesuai diri kita sendiri gitu, harus menempatin di mana nih yang dua waktu yang sama, tapi kita harus bisa milih gitu antara mana nih yang mereka butuhin gitu. Tapi kalau misalnya dua-duanya butuh gimana nih Teh? Gimana? Banget dengan gitu. Mungkin setengah hari kali ya. Ya, yang penting kan kalau kan kata Sunda mah paribasa gini. Hade gorengnya kubasa gitu. Jadi harus ya gitu, ngomong dulu lah. Terima kasih ya buat Kang Teh yang sudah menjawabnya.
Mungkin itu ya. Gimana, puas gak buat jawaban dari Akang Tetehnya? Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tips public speaking yang ampuh gimana nih? Barangkali ada tipsnya. Gimana nih menurut Akang Teteh gitu ya, kan kalau cara berpublic speaking tuh beda-beda ya tiap orang. Jadi boleh mulai dari diri Akang Teteh sendirinya gimana cara buat pede di depan banyak orang gitu, gimana? Dijawab. Asal ya izin menjawab ya, menurut saya asal kitanya percaya diri, yakin sama diri sendiri kalau kita bisa. Nah itu lebih ke situ sih Teh. Kalau saya, ya makasih. Izin menjawab juga, ya selebihnya sama Teh Intan. Kembali lagi kepada dirinya sendiri gitu. Yang pertama harus pede ya, utamakan pede dulu. Terus jangan takut gitu. Saya tuh berbicara di depan tuh takut kapat haletot lah, takut inilah. Ya jangan, wajar lah, manusia juga tak luput dari kesalahan. Nah jadi kembali lagi kepada dirinya sendiri, percaya diri lah intinya mah ya. Gitu. Terima kasih. Izin menjawab, tips dari saya agar public speaking lancar gitu ya. Yang pertama harus mempelajari apa sih yang mau kita omongin gitu dari sebelumnya, kan gak mungkin langsung gitu ya. Takutnya ada yang kelewat apa gitu, jadi harus pelajari materi sebelumnya gitu. Terima kasih ya kan sudah menjawab tips-tipsnya buat percaya diri berbicara di banyak orang. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan selanjutnya. Gimana nih kan Teh, kalau semisalnya kita membuat acara tapi dana belum cair, sedangkan waktu acara itu sudah mepet, misalnya H-2 atau H-3, uang belum ada tapi acaranya sudah mau dimulai gitu. Gimana nih caranya buat Akang Teteh deg-degan atau gimana, rasanya gimana juga gitu? Izin menjawab ya Teh. Pastilah ada rasa deg-degan, rasa tegang. Gimana nih, dana belum cair tapi waktu udah mepet gitu ya, udah H-2 atau H-3 gitu. Nah saya gitu banyak pengalaman gitu ya di sini. Harus walaupun dana belum sempet cair, tapi gimana caranya program tersebut tuh bisa terrealisasi dengan cara pergunakan bisa jadi itu juga, tapi pergunakan Hal-hal yang ada. Ya, hal-hal yang ada gitu di OSIS MPK. Nah baru kalau udah bisa pakai itu. Nah Itu saja kan buat jawabannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya nih, cukup sering didengar ya di telinga kita. Gimana nih rasanya Kang Teteh kalau misalnya kita lagi ngelewat, ada nih siswa-siswa yang bilang babu ya, babu. Gimana sih rasanya? Kesel atau ya udahlah nggak apa-apa, atau gimana rasanya gitu? Cara hadapinnya biarin aja atau gimana? Bawa asik aja kita guys, jangan terlalu dipingkirin gitu. Bawa asik aja, biarkan mereka beropini sendiri karena opini seseorang itu beda-beda ya. Tapi menurut saya ini bukan babu gitu. Kita kerja ya, bukan jadi babu, apalagi babu sekolah gitu ya. Tapi cukup didengar aja, jangan sampai dimasukin ke hati gitu menurut saya. Izin menjawab juga. Kalau ada yang bilang gitu, kita jangan terlalu didengarkan gitu, jangan terlalu terpaku di omongannya, tapi bawa asik aja, bawa enjoy aja, karena ya gitu. Nah itu benar, masing-masing aja. Jadi jangan jangan omongannya tuh ginian. Ya biarin aja gitu. Jadi bawa santai aja, bawa asik aja. Bawa omongannya tuh emang nggak benar gitu ya. Kita juga kerja demi kalian juga, warga Seman 1 Cikancung gitu ya, yang kami cinta gitu ya. Terima kasih. Izin menjawab, mungkin itu banyak yang bilang gitu ya, bukan omongan yang bukan sekali dua kali, bahkan kalau setiap kita kerja pasti ada yang bilang gitu ya. Kita cukup tutup telinga aja gitu. Toh mereka nggak tahu kan, mereka cuma tahu kita kerjanya aja gitu, nggak tahu kan di belakangnya gimana. Padahal seru banget sih ikut OSIS. Seru parah. Parah. Kalian juga ikutan ya.
Nah, buat yang sering ngatain-ngatain kayak gitu, jadi dengar dulu ya penjelasan dari Akang Tetehnya yang tadi gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaannya. Ini cukup sering ada yang nanya, bukan sering ada yang nanya. Katanya, OSIS digaji nggak nih? Digaji berapa? Digaji nggak nih? Katanya kepo, mungkin dia pengen masuk OSIS, tapi nanyain dulu, katanya digaji nggak? Gimana nih jawabannya? Boleh dijawab sama siapa? Kalau digaji enggak ya sih, tapi itu tuh kita digajinya dengan kebahagiaan, pengalaman, sama yang pertama itu kita dapat pahala, kita benar-benar saling bantu dalam berorganisasi, saling tolong menolong gitu, dan bisa membantu pihak-pihak sekolah biar program kerja di sekolah maupun di OSIS bisa terrealisasi itu. Nah, terima kasih. Nah, iya, betul banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan dua terakhir nih ya, pertanyaan dua terakhir. Gimana cara kalian membangun rasa kekeluargaan dan kebersamaan antar anggota? Gimana nih, pasti sering nih kan tiap anggota gitu Kang Teh banyak yang perselisihan atau apa, pasti nggak semuanya rukun gitu ya, pasti ada lah. Jadi gimana cara tipsnya gitu buat ngadapinnya Kang Teteh, buat nenanginnya gimana, buat nyelesainnya? Boleh dijawab. Lebih ke kita saling ngobrol nih. Kan biasanya ya ini ada bocoran dikit. Kalau kita udah selesai acara tuh pasti kan rame-rame bareng-bareng nih diem gitu di sanggar atau di mana gitu buat ngobrol-ngobrol, ngilangin penat kita ya Teh untuk setelah kerja gitu. Nah jadi menurut saya tipsnya itu kita saling terbuka aja satu sama lain. Apa kekurangan dari diri kita dan apa kekurangan dari dia gitu. Jadi biar enak ke kitanya, enak ke dianya juga kan gitu. Jadi emang banyak banget ya kalau masalah gitu. Pastilah setiap organisasi pasti bakalan ada masalah. Apalagi sama anggota atau ketua atau sama anggota atau gimana gitu. Ya, menurut saya cukup kita saling terbuka satu sama lain, jangan ngedepanin gak enak gitu ya Teh. Jadi biar ego lah gitu. Iya, nah benar. Saling sadar untuk satu sama lain. Nah benar, udah Cukup aja. Ya, mungkin izin menambahkan juga ya. Jadi mungkin untuk para ketua juga, kalau misalnya ada masalah gitu, kita intinya dengar harus dari dua pihak aja langsung. Jadi jangan dari satu pihak. Kalau dari satu pihak, ya memang pasti masalahnya nggak akan pernah beres. Intinya paling segitu aja ya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih guys. Gimana sih kalau semisalnya udah acara, kalian istirahat atau kerja atau gimana lagi kalau udah beres acara gitu? Nah, tadi kan saya sudah ngasih bocoran nih ya Teh. Kita suka ngobrol-ngobrol bareng, bercandaan gitu, biar ngilangin penat gitu. Soalnya kan capek ya gitu, tapi dibawa asik aja gitu. Dengan kebersamaan kita nih bisa ngilangin penat gitu. Gimana? Akang Teteh yang ini? Izin menambahkan ya, saat udah kegiatan gitu biasanya kita mengadakan evaluasi gitu. Oh ya. iya, nah. Buat apa? Buat evaluasi diri lah gitu. Apa nih dari kegiatan ini yang kurang gitu, ya kan? Izin menambahkan juga, nah setiap udah beres kegiatan gitu, tadi kata Teh Lulu benar, kita udah beres acara ada evaluasi buat apa, buat bukan cari kesalahan ya, tapi emang benar cari kesalahan, tapi itu tuh buat membenarkan kedepannya gitu, biar kejadian kesalahan yang ada di program tersebut tidak terulang lagi di acara selanjutnya gitu. Dan udah beres evaluasi juga, kita apa itu Teh, happy gitu. Kadang kita suka nyeblak ya. Iya, pasti gitulah. Gitu. Intinya happy udah beres semua pekerjaan, kita santai-santai pasti gitu ya Kang Teh. Kayak terima kasih jawabannya. Ini ada yang ketinggalan nih. Pertanyaannya tenggelam. Katanya gimana sih cara masuk OSIS sama MPK itu? Mungkin dia pengen nih kayaknya buat angkatan tahun depan pengen masuk. Dan caranya gimana gitu katanya. Buat itu nanti kalian harus standby aja di IG-nya OSIS MPK. Nanti juga ada apa itu Teh,
apa itu seleksi OSIS MPK, cara masuk OSIS MPK Semansi Cikancing gimana nih? Nanti info selebihnya akan disampaikan di IG OSIS MPK Semansi Cikancing ya. Jangan lupa like dan komen juga ya. Oke, jadi buat yang suka yang ngasih pertanyaan, jangan lupa masuk ya tahun depan untuk ikuti OSIS MPK Semansi. Biar ketemu sama kita-kita ini nih. Oke. Mungkin itu saja ya pertanyaan yang sudah kalian lontarkan. Gak semuanya kami jawab karena waktunya kurang gitu ya, waktunya. Semoga jawaban dari Akang Teteh ini puas buat kalian gitu ya. Terima kasih yang sudah memberikan pertanyaannya di akun OSIS yang kemarin gitu ya. Makasih banyak, pertanyaan cukup menarik dan mendengarkan juga nih guys. Buat kalian, kalau kalian pengen lagi nanti ada brosik lagi, kalian boleh komen nih di bawah gitu. Lanjut gak? Boleh, kalau lanjut nanti kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang cukup random atau gimana unik, boleh ya. Sampai jumpa di brosik video selanjutnya. Bye bye, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.